Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini, 19 April 2022. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan, menyatakan syukur kita, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat-Mu, sebab Bapa terus berkarya untuk hidup dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum beristirahat kami mau dengar firman-Mu. Berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua tentu mengikuti dengan baik setiap kebaktian syukur Paskah dalam gereja Tuhan di mana kita menjadi bagiannya. Pada syukur Paskah tahun 2022 ini, ada begitu banyak generasi baru yang dimeteraikan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus. Juga ada pelayanan sakramen baptisan kudus bagi mereka yang sudah dewasa, yang menyatakan komitmen mau menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan semuanya telah kita alami bersama dalam ibadah syukur Paskah yang sudah kita alami dalam gereja Tuhan, di mana kita menjadi bagiannya. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Allah, maka setiap kita yang dimeteraikan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, sesungguhnya kita dipersatukan di dalam satu komunitas baru. Dan komunitas baru itu yang menjadi pemimpin, yang menjadi kepala di dalam komunitas baru itu adalah Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita perhatikan bacaan kitab suci tadi, dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini berarti setiap kita yang dimeteraikan melalui pelayanan sakramen baptisan, sesungguhnya kita ada dalam komunitas baru, dan pemimpin kita itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu bukanlah manusia biasa. Dia bukanlah sekedar anak tukang kayu dari Nazaret. Tapi dia adalah penguasa
sorga dan bumi. Sebagaimana di dalam bacaan kitab suci yang telah kita baca tadi pada ayat yang ke-18 dari Injil Matius 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu Yesus Kristus itu adalah penguasa sorga dan bumi. Dan setiap kita yang dimeteraikan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus di dalam namanya, kita adalah orang-orang yang dipersatukan di dalam komunitas baru tadi. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kitab suci tadi selanjutnya diingatkan bahwa setiap orang yang telah menjadi bagian dalam komunitas baru, yang kepalanya adalah Yesus Kristus, mesti diperhatikan, mesti diajarkan, diperingatkan, dibantu, supaya mereka bisa mengerti tentang kehendak dari Yesus Kristus. Mereka bisa mengerti pengajaran-pengajaran dari Yesus Kristus dan berusaha untuk menjadikan itu menjadi panduan bagi hidup sebagai umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tentu bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari komunitas yang baru, yang kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Penguasa sorga dan bumi. Sang Penguasa sorga dan bumi itu telah berjuang dan bekerja dengan hebat untuk mengalahkan kuasa maut, supaya kita menjadi orang-orang yang menang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita belajar di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-39, maka di sana diingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Lebih dari seorang pemenang. Mengapa firman Allah mengingatkan kepada kita demikian? Karena sesungguhnya di saat manusia mau mencoba untuk tidak mau taat kepada firman Allah, kepada kehendak Allah, dan manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, maka sesungguhnya manusia itu telah dikalahkan oleh kekuatan dunia. Tetapi dan kekuatan dunia itu telah mengantarkan manusia untuk mengalami kematian. Tetapi Yesus Kristus datang dan Dia telah mengalahkan kekuatan yang telah mengalahkan manusia dan mengantarkan manusia kepada kematian itu, dan memberi kemenangan kepada kita umat manusia. Itulah sebabnya di dalam bacaan firman Allah tadi, kalau kita perhatikan dengan baik, maka setiap kita yang telah dimeteraikan melalui pelayanan sakramen baptisan kudus mesti terus ditolong untuk bisa mengenal pengajaran-pengajaran dari Yesus Kristus. Dan terutama mesti menyatakan percaya yang sungguh kepadanya.
Karena dia telah mengalahkan kekuatan yang melemahkan kita dan yang mengalahkan kita. Sehingga kita menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari setiap anak-anak kita yang telah dimeterikan dengan baptisan kudus, juga semua kita yang sudah mengalami itu di masa-masa yang lalu, dan yang sekarang telah menjadi bagian dari komunitas baru, di mana kepala dari komunitas baru itu adalah Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh setia kepada Dia. Jangan pernah ingkar. Jangan pernah melepaskan diri kita dari persekutuan dengan Yesus Kristus. Yesus menegaskan, tinggallah di dalam aku. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, kalau kita mau melepaskan diri kita daripadanya, kita akan seperti ranting yang terlepas dari pokoknya dan menjadi ranting yang kering dan siap untuk ada dalam perapian. Karena itu kita mesti tetap tinggal di dalam Yesus, terikat kepada Yesus, sehingga kita terus berbuah-buah bagi kebenaran. Dan kita dapat terus mengalami kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Bukan saja di bumi ini, tapi juga terus Dia antar kita memasuki sorga rumah Bapa. Ingatlah, kita adalah orang-orang yang telah terpanggil dan hidup dalam komunitas baru di mana Yesus Kristus adalah kepala kita, pemimpin kita, raja kita, raja di atas segala raja itu. Maka sungguh-sungguh berserah diri kepadanya. Memang kita akan menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, pembela kita itu adalah Yesus Kristus. Karena itu, tidak ada sesuatu apapun yang bisa dapat mengalahkan kita. Apalagi memisahkan Dia, memisahkan kita dari Dia yang menjadi kepala atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami mau nyatakan ke hadapan hadirat-Mu. Karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh setia kepada Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang dalam penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, berbelas kasihlah dengan umat-Mu. Biarlah di dalam pertolongan-Mu mereka bisa mengalami pemulihan, sehingga mereka punya kesempatan untuk beraktivitas selanjutnya dan terus mempermuliakan nama-Mu. Namun jika sakit penyakit itu merupakan duri dalam daging mereka, Allah beri kekuatan iman percaya kepada mereka untuk menghadapi itu dan tetap berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang ada dalam kesulitan, susah untuk mendapatkan keuangan dalam membiayai kehidupan mereka hari demi hari. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong bantu umat-Mu, buka pintu berkat-Mu dan memberkati umat-Mu sekalian, sehingga kelanjutan hidup mereka terus terpelihara.
Juga hamba berdoa untuk gerejamu, baik di lingkup jemaat, klasis, dan sinode, para pemimpin dan seluruh warga gereja. Tuhan Yesus berkati, supaya baik para pemimpin maupun warga gereja sungguh-sungguh kami hidup taat dan setia kepada Tuhan, dan kami memberi teladan yang berarti bagi kehidupan di dunia ini. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Pemerintah kami yang sedang memimpin di satu situasi dan zaman yang penuh dengan banyak cobaan tantangan. Biarlah Tuhan memperlengkapi para pemimpin bangsa kami dengan kuasa dan hikmat-Mu. Juga tolonglah kami sebagai rakyat untuk kami sungguh-sungguh menghormati para pemimpin bangsa kami, menghormati sesama kami, supaya kami saling menghormati satu dengan yang lainnya, demi dan untuk kehidupan yang damai di rumah bersama kami, Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, yang adalah penolong kami dan juru selamat kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.